programnya anak kelas dewa apa aja di Kaseto? Programnya Iya, apa? iya programnya anak Ya, kelas dewa. ya. Ya, programnya tadi mempererat persaudaraan para kembar, saling bantu, dan kemudian juga mendorong lahirnya potensi-potensi para kembar. Jadi misalnya kan sudah ada artis kembar, penyanyi kembar, kemudian ustadz kembar juga ada. Bahkan waktu itu juga ada jenderal kembar, ada juga polisi yang kembar juga ada. Hmm. Lalu ya berprestasi misalnya karena kan biasanya kembar-kembar khususnya identik itu uh, feelingnya kuat gitu. Jadi kalau misalnya nanti kita bikin kesebelasan untuk sepak bola atau grup atau double pemain bulu tangkis yang double, siapa tahu juga jauh lebih hebat karena lebih kompak karena pemikirannya relatif dengan feeling yang sama juga gitu. Nah, itu yang kita gali begitu. Berarti lucu juga kalau mereka kumpul semua ya. Ini ada dua, ada tiga sama, ada dua, tiga sama. Tapi kalau beda kelamin, mereka beda banget sih. Iya, nggak apa-apa. Tetap mereka juga banyak yang jadi ya udah pokoknya ya itu tadi selama namanya kembar itu harus lagunya juga selalu kompak dan bersatu. Kan lagunya Nakula Sadewa, selalu kompak bersatu gitu. Jadi Ciptaan kita Kaseto. selalu kompak para kembar ini. Lagunya ciptaan Kaseto. Iya, ya kebetulan dari awal Wih. saya bikin himne kembar dan mars kembar Nakula Sadewa itu gitu. Pahaman kembar itu ya itu lahir pada saat bersamaan. Jadi memang ada yang identik itu yang dari satu Kelar. sel ibu dibuai oleh sel ayah, ya Ya, kemudian menjadi satu zigot, kemudian tiba-tiba membelah menjadi dua individu, itu ya. identik. Tapi kalau memang dua-duanya adalah dua yang berbeda ya, dua Aha. zigot yang berbeda dan berkembang, itu bisa saja satu membelah, satunya tidak. Nah itu ada misalnya kembar tiga, yang dua mirip, yang satu tidak mirip itu bisa saja. Oh, Atau gitu. dua laki, satu perempuan itu juga bisa begitu. Tapi Ah, tetap yang lahir bersamaan itu tetap adalah sebagai anak kembar. Gitu. Jadi oke, paham, itu paham, yang paham. yang yang kita himpun bersama dan mengakrabkan. Kadang-kadang ada yang sudah dewasa, yang kemudian salah satu sudah wafat lebih dulu, ya tetap lebih senang juga berkumpul dengan para kembar karena bisa saling menyemangati, saling berbagi perasaan, begitu. Jadi Jangan-jangan ada mudah-mudahan grup nanti WA-nya bisa juga diangkat. mungkin. Kenapa? Jangan-jangan ada grup WA-nya juga kembar. Ada apa? Grup WA, WhatsApp. Ada. Boleh. Nanti kita gabung juga. Oh ya? Ya, memang Aha. cuma ya itu kembar itu kalau udah kumpul memang wah serba spontan gitu. Jadi humornya juga tinggi. Jadi intinya apa ya? Bahasa Perancisnya gayeng gitu. Ya. Akrab sekali, menyenangkan kok kumpul dengan kembar. Nanti kita Mhm. ajak untuk bergabung juga dengan grup kembar nanti. Terus kasih tau gini, untuk penghargaan-penghargaan apa aja dikasih tau udah segitu lama di dunia anak? Kalau penghargaan eh, internasional ya, penghargaan nasional dulu tahun 87 ya, itu saya pertama mendapatkan penghargaan orang muda berkarya Indonesia dengan kategori pengabdian pada dunia anak-anak. Waktu itu diserahkan langsung oleh Presiden Soeharto waktu itu. Ah, Tapi itu pada bulan Oktober, tapi pada bulan November saya mendapat penghargaan pada tahun yang sama, itu penghargaan The Outstanding Young Persons of the World. Jadi orang muda berkarya dunia eh, yang diberikan di Amsterdam oleh Junior Chamber International. mhm, Itu diberikan di Amsterdam. mhm. Kemudian 2 tahun kemudian tahun 87 juga
Saya dari Amsterdam diundang langsung ke New York, ke PBB. Saya dapat Peace Messengers Award dari Peres de Cuellar, Sekjen PBB waktu itu. Ya. Hahaha. Itu karena dianggap apa ya, mengkampanyekan perdamaian dunia dengan mengasuh anak-anak, mengajak anak-anak selalu penuh persahabatan. Kemudian saya juga ke beberapa negara mendongeng mengenai pentingnya persahabatan sedunia, itu dianggap sebagai upaya mengkampanyekan perdamaian dunia. Lalu Ah, terakhir tahun 89 saya mendapatkan Golden Balloon Award. Jadi apa balon emas begitu dari UNICEF dan World Children's Day Foundation dalam kategori social activity, karena berbagai kegiatan sosial saya untuk ya mengajak anak-anak selalu optimis, selalu gembira, dan kemudian senang belajar dengan cara masing-masing begitu. ah, Itu beberapa penghargaan yang saya ah. terima. Untuk penghargaan tadi untuk lokal dan internasional, apa mereka ada survei sebelumnya ke Kak Seto atau mereka langsung tembak aja? Iya, ada survei sebelumnya. Itu Ah, beberapa, bahkan waktu itu yang orang muda berkarya Indonesia waktu itu sebelumnya juga ada beberapa yang dicalonkan juga ya zaman itu. Artinya penghargaan itu diberikan kepada orang muda sebelum 40 tahun waktu itu. aha. Diberikan itu. Tapi kalau yang lain ya dari Muri, rekor Muri juga ada beberapa. Kemudian dari ada Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia Dunia, itu juga begitu. Jadi ya intinya apa ya, upaya saya, sumbangsi saya untuk anak-anak Indonesia ternyata juga mendapatkan apresiasi, itu saja. Ah, keren. Emang orang pilihan ya. Jadi dulu Dan jadi benar-benar udah babysitter. sekian tahun udah senior banget, legend lah Kak Seto ini mah. Ya, ya baik. Terus Kak Seto gini, kan akhir-akhir ini banyak rame juga nih di dunia internet dan dunia media sosial tentang ilmu Ya, parenting buat betul. anak. Iya, Mm-mm. iya. Makanya kita kita juga aktif memberikan artinya perlindungan anak juga dengan cara menyadarkan kepada para ayah dan bunda, para papa dan mama untuk menjadi sahabat bagi anak-anak, begitu. Mhm. Bahkan Mhm. sekitar apa ya 3 tahun yang lalu, tahun 2018 kami mengkampanyekan suatu gerakan nasional Gernas Sasana, Saya Sahabat Anak. Nah, kami sowan ke istana ke Pak Jokowi, mengajak beliau menjadi teladan, menjadi sahabat anak-anak, yaitu bermain bersama dengan 4 menteri waktu itu, ada Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Menteri PMK, dan Menteri Pendidikan, Oke. bermain gembira dengan sekitar 700 anak-anak di halaman samping Istana Merdeka. Oh, Permainan banyak. tradisional. Jadi Ah, Pak Jokowi naik kuda lumping, terus kemudian main egrang, main gobak sodor, main engklek, lucu obor banget. ban dan sebagainya. Aha. Jadi itu supaya diikuti oleh pejabat berikutnya. Nah, setelah Presiden Menteri, setelah itu dengan Gubernur Jawa Barat dan Gubernur NTB juga demikian, mengkampanyekan permainan gembira bersama anak-anak dan permainan yang murah meriah tradisional itu. Nah, setelah itu turun bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, akhirnya mohon ayah dan bunda juga menjadi sahabat anak-anak. Mendidik dengan permainan-permainan gembira sehingga tidak hanya ketergantungan pada gadget saja begitu, tapi sesuatu Iya. yang bergerak begitu. Hahaha. Apalagi sekarang anak-anak udah sibuk sama HP, game online semua di tangan mereka. Betul, karena dulu sebelum pandemi kalau dibilang anak-anak harus ke sekolah, tidak boleh pegang gadget. Sekarang dibalik kan, anak-anak tidak boleh ke sekolah, harus pegang gadget. Dan mereka Belajar kita nggak tahu di mereka gadget. kadang-kadang memang benar lagi belajar atau enggak, nggak jelas nih kadang HP di tangan dia, mereka di kamar, kita nggak bisa ngapa-ngapain juga kadang. Iya, makanya kadang-kadang 20-30% saja maksimal untuk belajar. Selebihnya ya main games, ya YouTube, ya apa segala macam lah. Iya. Kadang mengakses ke situs-situs yang tidak baik. Nah, Nah, itulah tetap perlunya persahabatan di dalam keluarga. Jadi anak-anak akan rindu bertemu teman-temannya. Nah, sekarang nggak bisa, ya sudah, ayah dan ibu ya menjadi sahabat anak, menjadi teman. Jadi bukan zamannya lagi main
perintah, main secara otoriter, harus begini, tapi dengan cara yang menyenangkan dan gembira, begitu. Bener juga sih. Berarti ilmu parenting ini menurut Kak Seto seberapa efektif sih? Sekarang yang lagi tren nih ilmu parenting buat orang tua ke anak. Menurut Kak Seto seberapa efektif zaman Nah, sangat-sangat efektif ya, karena sekarang ini kan bukan sekedar menjadi orang tua, tapi juga menjadi guru teman? pengganti, tapi juga Aha. menjadi teman pengganti ya. Jadi ya sudah, kadang-kadang yuk main yuk dolanan atau apa seperti anak-anak layaknya gitu. Kemudian ya mungkin orang tua zaman now juga harus berani lompat-lompat, mungkin juga entah merangkak, entah berguling-guling. TikTokan Jadi bareng sama anak. nah, betul, TikTok bareng. Jadi supaya anak menikmati kebersamaan bersama dengan ayah ibunya, begitu. Ah, ya juga sih. Benar. Ah, Kak Seto, saya masih ingat zaman kecil-kecil dulu kan masih banyak film anak, banyak lagu anak. Ada Iya, Cica Kuswoyo, ada Adi Bing Slamet, setelah itu ada generasinya Tasya Kamila dan Sherina. iya, Untuk saat ini betul. saya belum dengar nih generasi berikutnya apa nih. Apa upaya Kak Seto untuk hal ini? Iya, saya di dalam kegiatan apa webinar, saya mengatakan bahwa selama belum ada penggantinya, ya orang tua yang juga menjadi penggantinya. Jadi mungkin juga menciptakan lagu-lagu yang menyenangkan, yang asyik, yang zaman now lah begitu. Aha. Artinya mulailah dengan misalnya mengajak sesuatu mungkin dengan nada-nada indah. Jadi misalnya bukan ayo mandi, beda kan ayo kita mandi dengan sabun wangi. Wah, artinya mereka bilang wah nyokap bokap tuh gue banget deh sekarang gitu. Jadi kayaknya penuh apa pengertian dan empati pada anak-anaknya. Jadi suasana Ah. ya mendongeng, ya menyanyi, ya mungkin tadi TikTok ya segala macam boleh gitu. Jadi artinya apa ya? eh, Ciptakanlah sesuatu yang langsung gembira gitu. Ya, intinya itu aja, anak gembira dan senang lah gitu. Jadi mungkin kalau gembira kan saya kasih sebagai tips sehat ya. Saya tips sehat dan supaya awet muda tuh harus selalu gembira. Tapi gembira singkatan ini sebetulnya. Apa tuh? G itu gerak. Jadi jangan mager. Ah, Jadi nyokap bokap tuh ayo loncat-loncat, mungkin push up, mungkin salto, mau koprol, mau apa saja boleh, ya. bergeraklah. Anak-anak juga meniru dengan bergerak kan darah Aha. mengalir lancar sehingga ya sudah jadi lebih sehat. E-nya adalah emosi cerdas. Jadi emosi-emosi yang positif ya, gembira gitu. Aha. Jadi marah pun boleh marah, tapi marah yang cerdas bukan membentak, bukan banting pintu atau melempar piring. Tapi sayang, ayah marah. Waktu itu kan janji mau belajar sama-sama kan? Nah, marah sambil Hmm. senyum. Waduh, anak asik banget. Oh, oh baik ayah. Tapi ya itu rasanya penuh persahabatan. Ayah marah tapi sambil membelai, sambil memegang tangannya. Itu anak tidak rusak emosinya gitu. M-nya adalah ya makan, minum teratur dan sehat. Makanan sehat Mhm. ya sayuran, buah-buahan ternyata sehat. Jangan Hahaha. junk food terus itu enggak deh gitu. Ya, benar. Nah, B-nya gembira. GEM B-nya adalah bersyukur. Penuh rasa syukur. Ya, syukuri saja nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini ya udah akan lebih indah. Berdoa, beribadah, kemudian bahagia. Ya, B-nya adalah suatu hal seperti itu. Mhm. Kemudian I-nya, nah jangan lupa I-nya adalah istirahat. Ah, Sering kita lupa mengatur waktu istirahat. Ayah, mhm. ibu juga perlu istirahat kan? Jadi kalau sudah anak tidur jangan wah ngobrol atau main gadget atau wah ini belum bikin konten, wah ini belum bales WA-nya. Udah istirahat 7-8 jam kan paling ideal gitu. Paling Ah. juga istirahat dari dendam, istirahat dari benci, dari iri, dari dengki dan sebagainya. Nah, Emosi-emosi R-nya lah ya. ya, iya. Mhm, R-nya mhm. adalah rukun dalam keluarga. Ya, ibaratnya Ya. kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Jadi ayah bunda juga mesra, ya. Hmm. Kemudian dengan anak-anak juga ya rukun, ramah, ramah kepada anak, ramah kepada asisten rumah tangga dan sebagainya.
Ya. Gembir, A-nya adalah tetap aktif berkarya. Jadi ya berkarya aja, berkarya di rumah, rumah ditata yang bersih, dicat, diberi warna-warni dan sebagainya, akan membuat anak juga meniru. Akhirnya anak juga berkarya. Mungkin saat ini apa ekonomi mungkin bermasalah ya, berkarya aja bikin makanan apa dijual secara online kan banyak yang bisa berkembang juga begitu. Ya. Jadi dengan gembira ada keseimbangan dalam hidup gitu. Dan tidak harus mewah juga ya sebenarnya ya. Iya, betul. Bener-bener. Betul. Ngomong-ngomong dunia anak warna-warni, saya suka banget Kaseto itu di belakangnya playground gimana gitu. Iya, ya karena ini bekas gudang yang berantakan karena Aha. sempat kena banjir beberapa bulan yang lalu. Nah, justru dengan pandemi bersama anak dan cucu, ini kan saya cucu ada 3 kan, supaya Mhm. cucu nyaman, ya belajar, yang bermain, ya bercengkrama, kadang-kadang lesehan dan sebagainya, ya di sini. Itu di belakang gambar coret-coret itu kan ya karya bersama aja. Kelihatannya kan cuma apa lingkar-lingkar coret-coret, tapi jadi sesuatu yang indah dan penuh semangat begitu. Intinya Keren. itu saja. Keren. Kaseto ngomong-ngomong dengan usia segini, bentar lagi katanya mau ulang tahun, ada planning apa ini? Untuk pribadi, untuk program, untuk project anak? Ya, memang salah satunya ingin membangkitkan kembali si Komo, walaupun mungkin sementara melalui virtual ya. Ah, Kemudian saya ini punya tradisi setiap ulang tahun, saya nostalgia 51 tahun yang lalu. Saya masuk Jakarta itu sebagai gelandangan. Saya 7 bulan jadi pemulung, gelandangan, tidur di pasar, di emperan, tempat sampah dan sebagainya udah biasa. Jadi beneran Kaseto? iya betul, tujuh Ah, bulan saya merasakan itu karena saya waktu itu lulus SMA sempat frustrasi gagal masuk Fakultas Kedokteran 4 FK, FK UI, FK UNER, FK UGM dan FK Undip. nah, Padahal saya pengen jadi dokter gitu. Nah, akhirnya saudara kembar saya diterima. Saya ah, tidak. Wah, saya malu karena kadang-kadang waktu itu kan sering tanpa sadar dibanding-bandingkan. aha. Akhirnya saya kabur ke Jakarta, saya pikir gampang cari kerjaan, nggak punya teman, nggak punya saudara, ya sudah, mulailah jadi atau gembel tadi, pemulung segala macam, terus tukang batu juga, Ah, kadang juga tukang parkir, kadang ngamen juga. Nah, akhirnya saya menemukan sebuah kantor, saya bisa jadi office boy di situ. Jadi office boy di situ ya nyapu, ngepel segala macam. Akhirnya supaya dapat tempat yang layak, saya tanya ada nggak yang butuh pembantu, pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Ada seorang ibu, ah. kamu bisa apa? Saya bisa apa saja. Nyuci bisa, nyapu, ngepel bisa. Ngomong anak bisa nggak? Bisa, saya bilang. Nah akhirnya ya sudah, saya masuk di situ 7 tahun saya jadi asisten rumah tangga di situ, tapi akhirnya sudah seperti saudara dengan keluarganya sampai sekarang pun sudah berhubungan baik, sering juga apa Zoom meeting dan sebagainya. Jadi ya sudah melalui dinamika yang seperti itu nanti ulang tahun ya saya kembali harus nyamar lagi walaupun pakai masker ya. Oh gitu. Ada Tapi planning ke situ selama ngeprank lah mungkin ya, bukan? Bukan ya untuk ini aja mensyukuri saja bahwa jangan lupa bahwa saya pernah berada di tingkat paling bawah itu saja dan banyak yang menolong waktu itu juga kan jadi akhirnya ya sudah itu yang jadi tradisi tapi kemudian juga ada webinar kemudian tentu setelah agak sorenya ya kemudian yaitu Pak Sikomo tadi muncul dan ya mungkin kita tetap aktif bersama teman-teman LPAI untuk sekarang mungkin vaksin bagi anak-anak, kemudian juga memberikan apa ya bantuan sosial karena kami juga bekerja sama selalu dengan Kementerian Sosial maupun Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi itu. Ah, usia segini awet banget loh Kaseto sebenarnya. Kalau menurut saya beneran, Ya. zaman aneka karya anak sampai sekarang nggak berubah banyak. Karena cucu saya yang terakhir 7 bulan, kemudian yang nomor satu 7 tahun, dan kakeknya 70 tahun. Jadi serba tujuh ya. Hebat. Kakeknya masih ceria, masih produktif. Ya, malah mau salto lagi ke atas atap genteng. Maaf, apa Keren, salto keren.
apa parkur ya, Ah, parkur lagi. Kak Seto gini, kan saya dengar ada kartun itu loh yang si Ipin Upin, katanya kan animatornya orang Indonesia. Ya, ya. Si Komo nggak ada planning bikin kartun? Sangat ingin. Kami mencari mungkin teman, mungkin kalau melalui Mas Henry bisa dikaitkan, komunikasikan dengan pembuat kartun dengan senang hati. Dengan Mereka animator-animator lah ya. minta itu, iya boleh. Oh, ada planning ke situ? Dari dulu dia mencari-cari siapa yang bisa tadi membuat kartun ya seperti apa ya, Doraemon lah semacam itu gitu. Sekarang ini sementara masih tradisional ya dengan digerakkan apa? Sekarang masih kayak unyil ya. Ya, iya. Ya sama seperti si Komo pada waktu lahirnya tahun 90-an itu ya, dengan Ah, Puppet begitu. Ya. oke, oke, oke. Ya, mudah-mudahan. Ya, soalnya dengan kartun itu jadi si komonya lebih kekinian mungkin. Apalagi kalau kalau Iya, kartunnya udah sekian dimensi gitu loh. iya. Ya yang dulu kan zaman kolonial ya, dulu masih yang harus zaman milenial ya. Nah, itu tadi. Sekarang lebih kekinian kalau bisa. Ah, Saya ini zaman kecilnya gagap loh Mas Henry. masa sih, Mas? Jadi saya gagap. Saya remaja masih gagap. Jadi saya latih, saya latih, saya latih. Sekarang ya agak mendingan. Tapi kalau tanggal-tanggal tua begini gagapnya lebih parah biasanya. Ya, Nah, lagi-lagi ngomong kaseton, ngomong-ngomongin si Komo nih. ya, ya. Di saat sekarang orang-orang pada sibuk dengan YouTube channel, Mm-mm. nggak coba dibikin apa sih? Ya cerita mini lah, cerita singkat lah, terus berupa YouTube. Ya mungkin 5 menit, 10 menit, tapi tayangnya di YouTube. Keren loh Kak Seto. Oke, oke. Ini, Tapi oke, berhubungan bagus. dengan si Komo aja, si Komo kayak Oke, di TPI dulu, tapi oke, dalam siap. bentuk tayangnya di YouTube. Keren loh itu. Oke, Ntar kasih idenya. Terima kasih, Mas Hendy. Ya, insya Allah saya saya si Komo lakukan. itu kayaknya zaman anak-anak sekarang mungkin cuma dengar tapi dia nggak nonton. Zaman Nggak TPI nonton. dulu Ya, mereka belum lahir mungkin. oke, baik, baik. Kayaknya ide bagus itu. Ya, insya Allah. Baik, terima kasih. Ide bagus, ide bagus. Benar-benar. Kak Seto, makasih ngobrolnya. Sehat terus. Ya, terima kasih, Mas Hendy. Ah, ah, sehat Terima kasih. terus, sukses semua programnya. Amin, amin, amin. Ah, ah, ah. Salam buat putra-putrinya yang kembar. Nanti kita ini ya, undang untuk masuk grup juga ya. Ya, boleh, Ada boleh, boleh. pertemuan. Baik. Oke, makasih, makasih ya. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya.